Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Zahra Putri dengan NIM C1C020089 dari kelas R12 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bella, pada hari ini saya akan menjelaskan materi keempat mata kuliah perpajakan 1. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, yang kedua tarif pajak, dan yang ketiga yaitu fungsi pajak. Yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Dengan inti dari aturan tersebut yaitu sistem perlu menerapkan asas domisili serta asas sumber sekaligus atau dengan satu waktu. Perpajakan di Indonesia melakukan pemberlakuan terhadap kedua asas tersebut sebagai aset penting guna menambah devisa negara. Ada beberapa sistem pungutan yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-assessment system, yaitu sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat, misalnya yaitu jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pungutan pajak ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak yang terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan. Ciri-ciri dari self-assessment system. Yang pertama yaitu penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Dan yang ketiga yaitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua yaitu Official Assessment System, adalah sistem pungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskas atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti pajak bumi bangunan. Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh KPP tanpa objek pajak terdaftar. Ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu withholding system. Pada sistem pungutan pajak ini, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau Fiskas. Contoh dari sistem ini yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan yang terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi nih pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia yaitu PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.
Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak. Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. Sumber yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Jenis-jenis tarif pajak itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama tarif progresif, yang kedua tarif degresif, selanjutnya yaitu tarif proporsional, dan yang terakhir yaitu tarif tetap atau regresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pengunggah pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPh wajib pajak orang pribadi, seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%, 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, untuk 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, dan untuk lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya yaitu 30%. Yang kedua yaitu tarif degresif, yang merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika presentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga yaitu tarif proporsional, merupakan tarif yang presentasinya tetap, meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB yaitu 0,5% dari berapapun jumlah objek pajaknya. Dan yang terakhir yaitu tarif tetap atau regresif, yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Pokok bahasan yang ketiga yaitu fungsi pajak. Ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budget share. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Melalui kebiasaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas yang berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sekian presentasi saya pada video hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.